kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal dengan seperti itu. Arsi yang lama, Pahlavi, ini dua kelompok ini tentu senang saja adanya situasi ini. Jadi tidak semua memang Iran itu ada suatu persoalan. Namun demikian, dengan membunuh pimpinan Ali Khamenei itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan, gitu kan, dan kita bersedih dan berduka karena hal tersebut. Nah, dan Indonesia tentu sebagai negara yang mayoritas Islam, apalagi di Peranbaran ini, tentu berupaya bagaimana kita setidak-tidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini. Karena untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan seperti itu. Ya, itu yang saya ingin katakan, sampaikan dalam situasi ini. Silakan kalau ada yang rencana Presiden Prabowo yang ingin mendamaikan Iran Amerika itu seperti apa, Pak? Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya, Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal dengan seperti itu. Ya. Ya. Yang bisa diantisipasi oleh pemerintah seperti apa sih, Pak? Misalnya seperti harga minyak yang tinggi dan sebagainya. Yang bisa diantisipasi oleh pemerintah apa saja? Misalnya harga minyak dan lain sebagainya, Pak. Iya, tentu karena ini di Timur Tengah, kita kebetulan jauh. Walaupun kita juga sangat prihatin bahwa bukan hanya Timur Tengah, negara Islam itu memang lagi kacau pada tahun ini. Pakistan, Afghanistan berperang, Yaman, Saudi berperang, Syria dengan yang lainnya berperang, Yaman kacau. Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia ini aman dibanding negara Islam yang lain. Karena itu kita harus menjaga itu, bahwa jangan terjadi antara kita. Itu harus kita jaga, bahwa di negara-negara Islam hampir terkecuali di Asia Tenggara ini, kita, Malaysia, Brunei, yang lainnya kacau semua. Ya terkait juga dengan mungkin di Afrika Utara, Aljazair, Maroko agak lumayan. Tapi selain itu semua mengalami masalah. Maka itu kita menjaga situasi, menyerukan kita ini, apalagi pemerintah harus menjaga situasi. Pemerintah memberikan keadilan kepada masyarakatnya, memberikan kedamaian kepada masyarakatnya. Sekarang ini timbul begitu banyak protes pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang sangat tidak seimbang. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan masalah di satu bangsa. Adanya ketidakadilan, adanya ketidakseimbangan, adanya masalah-masalah. Ya, kita harap Indonesia, khususnya pemerintah, menjalankan pemerintah yang adil dan juga orang memberikan prioritas masyarakat yang baik supaya jangan terjadi seperti di negara lain itu. Ya. Apa, Pak? Indonesia. Apa? Dampak ekonominya ada nggak, Pak? Ya, pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu pertama. Logistik antara Timur Tengah dan kita sudah terputus. Sekarang ratusan ribu orang Indonesia, puluhan ribu orang Indonesia yang naik umur contohnya, itu tidak bisa kembali pada dewasa ini. Habis. Juga
ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah. Karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap seperti itu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Hati-hati dalam waktu yang apabila ini lama. Mudah-mudahan cepat selesai. Itu berarti adanya suatu logistik sistem impor ekspor di Timur Tengah ke selatan dan ke utara. Ini masalah. Kita antara lain ada di selatan yang mengalami seperti itu. Ya, kita jadi hati-hati akan sulitnya bahan bakar dalam waktu mungkin sebulan. Mungkin kita ada persediaan, rata-rata persediaan kita 3 minggu. Jadi setelah itu mungkin masih ada di Singapura, tapi supply dari Saudi, dari Iran, dari Kuwait itu sekarang pasti terputus. Nah, itu efeknya antara lain, di samping hubungan perdagangan kita terputus di Timur Tengah. Karena bukan hanya Iran menyerang Kuwait, menyerang Doha, menyerang Dubai karena di situ ada pangkalan Amerika. Efeknya ke negara itu. Nah, itu yang akan terjadi semua. Satu hari ini kelihatan belum terasa, tapi 1 minggu akan terasa. Nah, seperti itu. Ya. Cukup. Ya, terima kasih ya. Boleh tambah sedikit masalah lain? Ini agak ribut masalah zakat, kan? Pulang puasa. Karena Menteri Agama menyampaikan masalah zakat itu. Sebenarnya benar, di Indonesia itu zakat itu penting, wajib, dan sumbangan wakaf dan lain juga jalan, dua-duanya jalan. Ada 800.000 masjid, itu tidak dibangun dengan zakat, dibangun dengan wakaf, sumbangan dan sebagainya. Berapa madrasah, berapa sekolah, berapa, itu semua dibangun dengan sumbangan zakat wakaf. Jadi semuanya semua penting. Wakaf wajib, yang lainnya penting, jalan semua. Zakat itu dengan pajak hampir sama. Pajak penghasilan diukur dari keuntungan 20%, 25% keuntungan. Kalau zakat 2,5 walaupun kecil, tapi diukur dari aset, jadi besar akibatnya. Kalau Anda punya aset 1.000, paling tinggi keuntungannya 50, jadi 25% ke 20. Tapi aset itu 2,5% kali 100 itu. Jadi salah hitung itu. Cuma aset itu banyak dimiliki bukan orang-orang Islam. Jadi kita orang Islam harus meningkatkan kemampuan. Sedikit supaya mengurangi debat liar di sini. Ya, saya kira itu. Ada komentar? Cukup. Ya, terima kasih.